Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Emmanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, sukses senantiasa ya. Amin. Kali ini teman-teman saya akan menjawab seperti yang ada pertanyaan ya di kolom chat. Ada pertanyaan di WhatsApp saya. Dia bertanya bahwa benarkah Bang Dema dipanggil ya oleh Mabes ya. Karena ternyata katanya di dalam grup-grup leader VTube menyampaikan itu ya, bahwa 5 Pandawa akan dipanggil karena diduga bersekongkol dengan manajemen. Jadi judul video saya kali ini teman-teman adalah benarkah DHI ya atau benarkah Pandawa bersekongkol dengan manajemen. Sebelumnya itu teman-teman perlu tahu apa itu bersekongkol ya. Jadi bersekongkol sendiri adalah bersepakat ya untuk tujuan maksud yang jahat. Dengan tujuan maksud jahat itu namanya bersekongkol. Kalau Anda lihat di artinya itu ya, Wikipedia. Nah, Anda tahu bahwa dari dulu sebelum saya ketemu dengan Pak Wilbert, apakah saya punya maksud jahat? Ya kan? Saya ini adalah seorang motivator yang memberikan motivasi kepada teman-teman di masa sulit dan di masa pandemi saat itu, bagaimana kita untuk bisa survive. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa saya bersekongkol dengan manajemen, dan apakah manajemen punya niat jahat untuk teman-teman semua, ya kan? Jadi dari kalimatnya saja sudah salah. Jadi ini perlu yang saya tanggapi dan saya luruskan, karena kemungkinan juga mungkin sudah tersebar di grup-grup VTuber ya. Karena ada salah seorang teman yang bertanya kepada saya, jadi saya tanya lewat konten aja ya, namanya juga konten namanya YouTuber ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari kalimat-kalimatnya kita katakan bahwa bersekongkol itu sudah tidak masuk di dalam akal ya. Sudah di luar daripada logika berpikir kita. Jadi bersekongkol untuk apa? Untuk menyembunyikan VTube, untuk tidak memberikan informasi kepada VTuber, untuk menutup VTube. Kan nggak masuk akal ya. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana atau VTuber ya. Dan mungkin Anda bertanya bahwa apakah akan dipanggil dengan adanya laporan. Ya sebenarnya saya pikir dipanggil untuk apa ya? Dipanggil untuk apa? Saya kan YouTuber yang juga adalah VTuber. Terus apa kaitannya dipanggil dengan Bareskrim? Ya kan? Nah, orang yang melaporkan itu seolah-olah memaksakan bahwa sebenarnya kesalahannya di mana. Nah, ini otak-otak yang menurut saya otak-otak yang dangkal ya, harus saya mengatakan seperti itu, karena saya juga mengerti namanya sedikit hukum lah ya. Kita bukan anak kecil ya. Semua ketika ada indikasi seperti yang disampaikan ya ada proses-prosesnya, kemudian ada bukti-buktinya, harus ada penyelidikan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ya saya belum lihat ke depannya apakah memang harus dipanggil ya. Cuma saya pikir tidak ada dasarnya untuk saya dipanggil. Dan kalau misalnya tuduhan-tuduhan itu indikasi ada persekongkolan, ya Anda sendiri, Anda coba Anda coba pikir sendiri persekongkolannya di mana. Apakah bisa dikatakan bersekongkol? Apakah memang manajemen punya niat jahat ya? Dan niat jahat kami apa? Jadi seperti itu. Semoga video ini memberikan
jawaban kepada teman-teman terkait dengan isu yang berkembang di luar sana. Dan saya sendiri juga belum mengetahui teman-teman yang lainnya, cuma karena kebetulan saja kami mungkin ada di dalam satu grup ya, konten kreator ya. Lalu orang mengkait-kaitkan dengan mengatakan bahwa bersekongkol ya. Padahal mau bersekongkol untuk apa? Untuk VTube tidak on. Saya pun sendiri mengharapkan VTube on. Kalau kita memberikan motivasi atau dorongan kepada teman-teman semua, itu wajar, ya kan? Wajar. Kalau kita memberikan semangat kepada teman-teman, masa hanya dengan mengatakan bahwa kita sabar itu sudah masuk di dalam kejahatan ya, yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kami. Jadi seperti itu teman-teman. Ya saya harapnya VTuber tetap sabar dan tetap jangan terkontaminasi dengan isu-isu ya. Jangan terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang di luar sana yang memang hanya ingin menjatuhkan ya. Lantai berapa? Lantai berapa? Jadi sambil kita jalan teman-teman ya, kita buat konten. Tetap sabar teman-teman, tetap setia menunggu ya. Kita percaya bahwa orang yang sabar, orang yang setia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia tabur ya. Dan saya sendiri berharap buat teman-teman untuk tetap tadi saya sampaikan bahwa jangan terpengaruh dan jangan terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh atau khususnya apa yang disampaikan oleh haters ya, karena mereka itu hanya ingin menjatuhkan teman-teman semua atau menjatuhkan kita khususnya VTuber. Sebenarnya kalau dipikir apa salahnya juga ya, apa untungnya? Bahkan mereka mengeluarkan statement-statement yang menurut saya tidak masuk akal ya. Apa salahnya ketika VTuber menunggu ya? Lagian ketika VTuber menunggu apa salahnya? Dan siapa yang dirugikan? Itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selalu semangat dan sukses buat Anda semua. Salam.